Dibanderol hingga 24 juta rupiah. Inilah 8 fitur Samsung Galaxy S10 yang hadir untuk pertama kalinya. Produsen smartphone asal Korea Selatan, Samsung akhirnya resmi meluncurkan series flagship terbaru mereka, Galaxy S10 atau S10. Peluncuran Samsung Galaxy S10 dikemas dalam acara bertajuk Galaxy Unpacked yang digelar di San Francisco, Amerika Serikat, Rabu 20 Februari 2018 waktu setempat, atau Kamis 21 Februari 2019 dini hari waktu Indonesia Barat. Ada 4 model yang ditelurkan, yakni Galaxy S10e, Galaxy S10 reguler, Galaxy S10 Plus, dan Galaxy S10 for 5G. Dari segi desain dan inovasi teknologi, Samsung merombak Galaxy S10 habis-habisan setelah Galaxy S9 yang dirilis tahun lalu menuai banyak kritikan karena dianggap tidak membawa banyak inovasi. Berikut 8 fitur terbaru di Samsung Galaxy S10 seperti dikutip dari kompas.com. Yang pertama, kamera lubang pertama. Layar baru Galaxy S10 diistilahkan Infinity O karena benar-benar penuh full screen. Ada secuil lubang bak titik punch hole untuk memuat kamera. Desain Infinity O sebenarnya bukan yang pertama dibawa Samsung, melainkan sudah disematkan pada lini Galaxy A8s dan A9 Pro. Namun, dua seri tersebut khusus dipasarkan di China dan Korea Selatan. Jadi, secara global, Galaxy S10 resmi menjadi yang pertama mengusung layar dengan lubang kamera. Selain target pasar, letak lubang kamera di Galaxy S pun berbeda. Sebelumnya, baik di Galaxy A9 Pro maupun Galaxy A8s, lubang kamera terletak di pojok kiri atas, sementara lini Galaxy S10e dan S10 reguler, lubang kamera sama-sama terletak di pojok kanan atas. Khusus untuk Galaxy S10 Plus, lubangnya agak memanjang untuk meletakkan dua kamera dual kamera demi selfie yang lebih paripurna. Fitur yang kedua, pemindai sidik jari dalam layar. Untuk pertama kalinya, Samsung mengadopsi fitur pemindai sidik jari dalam layar in-display fingerprint scanner pada Galaxy S10 reguler dan Galaxy S10 Plus. Ini menjadi salah satu langkah signifikan bagi Samsung yang selama ini masih mengandalkan panel sensor sidik jari yang biasa diletakkan di punggung atau samping perangkat. Samsung memang bukan vendor pertama yang mengadopsi teknologi pemindai sidik jari dalam layar. Akan tetapi, sensor yang digunakan Samsung berbeda dengan sensor pemindai sidik jari dalam layar besutan vendor lain. Samsung menggunakan teknologi ultrasonic yang diklaim lebih aman dan cepat dengan cara mendeteksi denyut nadi pengguna. Menariknya, sensor pemindai sidik jari dalam layar ini bisa berfungsi bahkan saat ponsel dalam mode tidur, sehingga pengguna tak perlu lebih dulu menyalakan ponsel untuk membuka kunci layar. Akan tetapi proses pembukaan layar dari mode tidur memang tidak secara instan. Layar akan lebih dulu menyala secara bertahap, baru memindai sidik jari pengguna. Debut sensor pemindai sidik jari ultrasonic ini sekaligus menandai akhir dari pemindai iris yang selama ini melekat di seri Galaxy S. Meski begitu, Samsung tetap menyediakan fitur Face Unlock. Selain itu, khusus Galaxy S10e, sensor pemindai sidik jari masih terpatri di punggung perangkat, tepat di bawah dual kamera. Fitur yang ketiga, perekaman 4K.
Kamera depan selain meningkatkan jumlah kamera, Samsung juga meningkatkan fitur pendukungnya. Baik kamera belakang maupun depan Galaxy S10 mendukung perekaman video 4K. Khusus untuk kamera depan, fitur ini merupakan yang perdana. Galaxy S10 juga menjadi perangkat mobile pertama yang mendukung perekaman video HDR10+. Video tersebut akan menawarkan pengalaman multimedia yang menarik. Salah satunya memberikan dynamic range video yang lebih tinggi. Hal itu karena kamera Galaxy S10 menggunakan teknik tonal mapping dari frame satu ke frame lain untuk mengoptimalkan warna. Papar Susana De Silva, Direktur Produk Marketing Samsung. Fitur yang keempat, Snapdragon 855 atau Snapdragon 855. Mengikuti jejak pendahulunya yang selalu mengandalkan chipset keluaran terbaru, Galaxy S10 juga diotaki chipset teranyar Snapdragon 855. Chipset ini terdiri dari 8 inti 64 bit yang diklaim memiliki performa 45% lebih baik dari Snapdragon 845. Namun, biasanya hanya beberapa tertentu saja yang mendapat jatah prosesor ini. Sebagian negara termasuk Indonesia biasanya mendapatkan versi Exynos, tapi chipset Exynos yang digunakan juga keluaran terbaru yakni Exynos 9820. Fitur yang kelima adalah Galaxy S10 5G. Untuk pertama kalinya, Samsung menelurkan 3 varian seri Galaxy S, di mana sebelumnya hanya terdiri dari 2 varian. Tapi tak hanya 3, Samsung menambah varian lain dengan label edisi khusus 5G. Dengan demikian, Samsung sah menjadi salah satu vendor ponsel gelombang pertama yang merilis ponsel 5G secara komersil. Teknologi 5G pada Galaxy S10 lebih dimanfaatkan untuk mendukung fitur Augmented Reality atau AR. Galaxy S10 5G bakal sangat memukau untuk AR. Penjajalannya akan terasa semakin nyata, kata Direktur Product of Marketing Samsung, Drew Blackard. Galaxy S10 5G menjadi varian paling premium di antara keempatnya. Layarnya berdiagonal 6,7 in, sedikit lebih besar dibanding Galaxy S10 Plus yang memiliki bentang layar 6,4 in. Konfigurasi penyimpanannya adalah RAM 8 GB dan memori internal 256 GB. Sebagai bayangan, Blackard menyebut bahwa kecepatan 5G bisa mengunduh semua episode serial televisi satu musim penuh hanya dalam hitungan menit. Koneksivitas 5G juga mendukung pengalaman gaming online lebih lancar dan panggilan video beresolusi 4K tanpa tersendat-sendat, sekaligus merasakan pengalaman VR dan AR yang lebih nyata. Fitur yang ketujuh, Wi-Fi 6. Samsung memang merilis Galaxy S10 dengan koneksivitas 5G, tapi karena sebaran koneksivitas tersebut yang baru terbatas di beberapa negara, tentu tidak semua pengguna bakal mendapatkan pengalaman koneksivitas canggih yang ditawarkan 5G. Tapi hal itu tak menjadi masalah, sebab Galaxy S10 telah didukung Wi-Fi 6. Kami mempersembahkan S10 sebagai perangkat mobile pertama yang kompatibel dengan Wi-Fi 6, papar Blackard. Wi-Fi 6 adalah generasi baru dalam koneksivitas Wi-Fi yang menawarkan kecepatan hingga 20% lebih cepat dibanding S9. Wi-Fi ini juga diklaim lebih bisa diandalkan di dalam ruangan yang ramai, seperti gedung olahraga, bandara, atau area konser karena diklaim 4 kali lebih kencang. Selain itu, Galaxy S10 juga didukung fitur Intelligent Wi-Fi yang membantu perangkat untuk lebih hemat daya. Pasalnya, machine learning yang digunakan dalam Wi-Fi ini akan mendeteksi sinyal Wi-Fi yang lemah, sehingga perangkat akan secara otomatis berpindah ke koneksi LTE ketimbang terus-menerus mencari sinyal Wi-Fi yang menguras daya.
Fitur yang ke-8, RAM 12 GB. Galaxy S10 meski kapasitas RAM jumbo masih menjadi kontroversi di sebagian kalangan, Samsung agaknya tak bergeming. Bahkan Samsung tidak hanya menawarkan RAM berukuran besar hingga 12 GB, tapi juga memori internal hingga 1 terabit. Ini seperti memiliki superkomputer di dalam saku Anda, jelas Blackguard. Di Indonesia, Galaxy S10 mulai bisa dipesan hari ini pada Jumat 22 Februari 2019. Harga paling rendah yang ditawarkan mulai Rp10.499.000 untuk varian terendah hingga Rp23.499.000 untuk varian Galaxy S10 tertinggi. Hands up everybody. GTN